Bu Ada Rati, yang takut punten. nggak sih? Bu Rati, Gitu. punten. Ya. Bisa nggak ke bawah kameranya, Bu? Oh gitu. Nggak kelihatan, Bu Nggak Rati. kelihatan. Iya. Iya. Agak ke bawah lagi, Bu. Ke bawah Lagi, lagi. lagi dikit. Nah, gitu. Cantik, cantik, cantik. Yes. Ya, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kalau saya tanya ya, kita cerita tentang rekrut. Hari ini kalau dengar kata-kata rekrut, ada yang takut nggak ya? Apa ada yang greget? Mana nih? Takut? Greget lah. Oh, greget ya. Greget Grogi, Mbak. Oh, grogi. Oke. Greget, Mbak. Grogi dan greget gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan memberikan ya beberapa informasi penting atau kiat-kiat mudah ya Bapak Ibu untuk prospek dan kiat-kiat mudah untuk closing ya. Kayaknya kalau kata-kata closing suaranya jelas ya? Jelas ya, Suaranya oke. agak itu ya. Jelas banget. Jelas. Bu Rati. Kalau Jelas. iya, jelas ya. Oke. Kalau kita teman-teman lebih senang dengar kata yes closing, ya enggak? Yes. Ya, yes closing kan begitu. Nah, tapi enggak semudah ya. Mereka bilang enggak mudah loh untuk closing itu, gitu ya. Siapa bilang enggak mudah? Asal Bapak Ibu harus tahu ya, apa yang harus kita persiapkan. Ya, apa saja yang harus kita persiapkan untuk memudahkan closing, memudahkan rekrut. Ya, kemudian biar lebih efektif gitu. Jangan sampai kita melakukannya berulang-ulang untuk satu orang yang sama, kecuali spesial kayak saya. 2 tahun. Bapak Ali belum belajar berarti itu. Nah, jadi gini. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, boleh next ini ya. Oke. Nah, upgrade diri ini kita sering lupa nih, ya, begitu gabung terus langsung aja pokoknya saya besok mau rekrut. Ya, besok saya mau telepon teman saya mau closing, kan begitu. Tapi ternyata begitu di telepon temennya nolak. Banyak nggak yang kayak gini? Pasti banyak banget. Ya, karena kita lupa, ya, kita belum upgrade diri kita. Ya mungkin kita banyak ilmu ya, ilmu kita tuh banyak banget. Tapi ilmu yang satu ini kita nggak punya, tapi kita terlalu pede. Ya kita terlalu pede, kayaknya gue bisa nih, cuman jelasin gini. Begitu kita ngomong, kita macet gitu ya. Nggak bisa jelasin lagi, apalagi ya, buntu gitu. Sementara orang menunggu informasi yang bagus. Ya, paling kalau orang-orang yang dia belum upgrade ilmunya, dia hanya bilang transfer factor ini bagus. Ya, perusahaannya keren. Keren apa? Bagusnya gimana? Nggak bisa jelasin kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu belum upgrade diri. Ini yang penting banget. Ya, upgrade diri kita sehingga kita nanti memahami apa yang harus kita sampaikan. Bukankah kita ketemu itu bukan 10-15 menit ya? Kita ketemu dengan orang itu biasanya berapa lama? Bisa 1 jam. Ya, untuk kita ngobrol, ya, untuk kita menjelaskan, membuat dia paham, sehingga dia mau bergabung dengan kita. Ya, nah, bagaimana cara kita mengupgrade diri kita nih? Yang pertama adalah hadir pada setiap acara. Ya, jadi kalau ada acara, apalagi mudah banget sekarang acaranya online, tinggal klik kan ibaratnya. Kenapa nggak mau hadir? Ya, dengarkan. Ya, ada yang bilang, pasti penjelasannya itu-itu aja. Coba Anda dengarkan pendapat orang-orang hebat yang sudah sukses di For Life. Kenapa mereka terus datang setiap ada pertemuan? Karena setiap pembicara yang hadir, ya, atau membawakan acara pada hari itu, mereka punya gaya sendiri. Mereka punya kiat sendiri. Itu yang harus kita ambil. Ya, saya ingat banget tuh kalau Pak Acep bilang, saya seneng nih kalau yang ini caranya begini, kalau yang ini gayanya begini. Alhamdulillah. Ya, saya di situ melihat nih orang pinter harus begini memang. Ya, orang cerdas tuh begitu, melihat, tidak melihat materinya sama, tapi pembawa acaranya kan beda. Ya, ini penting banget. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selain itu, yang utama lagi adalah mau konsultasi, ya. Jadi kalau kita bilang upline itu nggak bisa kita pilih ya. Begitu kita ada di sini,
kenapa upline saya yang ini ya? Saya pengennya yang itu, kan begitu ya. Itu nggak bisa kita pilih seperti kita lahir dari ibu kita. Ya begitu ngelihat ibu tetangga, kenapa nggak lahir dari yang ini, kan nggak bisa. Ya, yang pertama syukuri. Ya, yang kedua rendahkan hati kita nih. Kita ini kan dilahirkan, kemudian apalagi setelah kita mendapatkan informasi dari upline kita sukses. Ya, apa nggak kita mengucapkan terima kasih dan lalu terus belajar. Ya, kalau Anda merasa upline Anda kurang informasinya, Anda bisa naik lagi ke atas. Yang utama adalah tidak pernah berhenti yang namanya konsultasi. Ya, konsultasi ini kunci sukses sebenarnya. Makanya hari ini Bapak Ibu diundang ya oleh orang-orang yang menyayangi Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang terbaik seperti ini. Ya. Kemudian selain konsultasi apa? Baca buku Bapak Ibu. Ya. Ini orang-orang pintar banyak banget yang senang baca buku ya. Nah, kita sebenarnya banyak waktu untuk baca buku. Kalau nggak bisa baca buku, nggak punya waktu untuk baca buku, audionya, ya, nonton video misalnya, ya, mendengarkan sharing dari orang-orang hebat, dan tidak hanya di Business for Life, ya banyak banget kayaknya ya bisnis-bisnis yang lain. Ambil aja yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya, dengarkan, ya, kemudian itu akan menambah pengetahuan kita sehingga pada saat nanti kita prospek orang, ya semakin luas keahlian kita, semakin luas cara kita menjelaskan. Ini luar biasa. Terus kemudian selanjutnya adalah pertemuan Bapak Ibu. Penting banget ya. Kadang orang menganggap remeh. Pertemuan itu bermula dari kecil biasanya. Ya. Saya pun dengan tim-tim baru mengadakan pertemuan yang pertemuannya yang bisa dihadiri oleh orang-orang kerja gitu, yaitu hari Minggu misalnya. Sedikit yang datang. Mungkin hanya 10 orang, kemudian meningkat 20 orang, kemudian meningkat sampai 30 orang. Ini luar biasa. Ya akan naik terus, peminatnya semakin banyak. Ya, kemudian pertemuan-pertemuan kecil ini harus kita buat. Kalau kita nggak buat, kita nggak akan berkembang. Ya, sharing-sharing. Apalagi pertemuan besar. Ya, pertemuan-pertemuan besar yang dianjurkan oleh leader besar kita. Ya, kita ada meeting nih, meeting leader, nggak datang. Ya, kita ada meeting group yang lebih kecil lagi, nggak datang lagi gitu. Terus gimana kita mau upgrade diri kita gitu? Kita nggak ngerti. Kadang di pertemuan besar itu kan ada sharing ya antar leader. Terus kemudian ada informasi-informasi baru yang kita nggak pernah dengar gitu ya. Ini bagus banget. Ya, kalau Bapak Ibu bisa ya mengikuti ini ya, upgrade dirinya. Ya, maka akan sangat mudah buat Bapak Ibu untuk apa? Untuk prospek orang. Gitu ya. Orang tanya kenapa sih Forlab jadi MLM gitu. Bapak Ibu tahu jawabannya gitu. Ya, ini luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau prospek biasanya kita harus punya apa ya? List name ya, daftar nama ya. Kita harus punya daftar nama. Ada sebagian orang yang bilang, saya tuh nggak punya temen gitu ya. Saya tuh nggak punya relasi gitu. Tapi coba kalau lihat kalau mau nikahin anak misalnya yang udah, atau mau nyunatin anak, kenapa bisa undangannya 500 orang ya? Itu nama dari mana gitu. Yang gampang aja sebenarnya Bapak Ibu. Handphone nih, ada yang punya 3 handphone nggak? Atau punya satu handphone tuh biasa berapa Mas Norman? Bisa berapa? Ratusan? Ribuan malah kata Pak Agung. Ribuan. Ya, artinya kita tuh nggak kekurangan list nama. Cuman kenapa? Kenapa kita nggak mau bikin? Karena kita memilih. Jangan dipilih. Ya, coba tuh kayak Pak Agung. Anaknya berapa Pak Agung? Ya, anaknya berapa Pak? Nah, anaknya 8. Coba. Bayangkan kalau Pak Agung mendata orang tua teman-teman anaknya. Ayo. Itu banyak banget, 8. Kita yang 2 rugi nih Pak Acep. Ya, kita nggak bisa data lebih banyak. Ya, sebenarnya ya itu banyak banget. Terus belum kalau referensi itu banyak ya, misalnya dokter yang pernah kita kunjungi. Boleh nggak sih? Boleh, orang kita mau kasih kabar gembira kok. Ya, dokter. Terus guru-guru anak kita. Ya, guru kelas 1-nya beda, kelas 2-nya beda, kan banyak. Ya, referensi itu luas. Ya, maka
kita jangan berpatokan orang yang hanya kita kenal atau yang sering kita sapa. Kalau yang sering kita sapa ya nggak banyak. Ya ipar-ipar kita, ya saudara kandungnya ipar kita, banyak banget kalau mau didata. Ya, bikin list name ini penting banget. Terus kemudian kita bisa melihat atau mulai mengelis, begitu kita mulai punya nama-namanya, apa kebutuhannya. Ini penting banget ya. Terus apa problem mereka, ya. Ini biasanya bisa kita dapat pada saat kita mulai menelpon ya, menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Ya. Gimana bisnisnya? Ya, ini kita langsung tahu kalau dia bilang, aduh bisnis sekarang susah nih. Berarti dia membutuhkan bisnis baru, kan begitu. Terus gimana anak-anak? Kan kita nanya kabar kan, gimana anak-anak? Wah, anakku yang terakhir nih, alergi nggak berhenti. Berarti kebutuhan produk udah ada di situ. Ini yang kita harus artinya menggali semua dari, makanya kalau dibilang satu hari kita nggak ada aktivitas, wah berarti kita nggak mau sukses. Ya, setiap hari aktivitas kita tuh banyak banget. Bayangin kalau saya nerima tamu tuh, itu namanya chat, ya WA itu, udah berapa nih yang mana yang harus dibalas? Nerima tamu 2 jam, yang harus dibalas 100, 200. WA tuh gimana ini ya ngebalesnya gitu. Artinya setiap hari kita itu benar-benar bermanfaat ya. Makanya saya bilang, aduh saya gabung di For Life tuh indah banget ya. Ya silaturahminya itu luar biasa. Ya, nah intinya mengapa For Life bisa menjadi solusi yang tepat untuk prospek kita, ya. Kemudian selanjutnya jangan ada yang tersinggung ya. Saya mau bahas tentang penampilan. Ya, ini kan ilmu ya, artinya segala sesuatu yang disampaikan di sini bukan untuk ditujukan kepada satu orang, tidak sama sekali. Tapi untuk saya ini ingin memberikan informasi yang all out, ya. Pentingnya kita memperbaiki penampilan agar apa? Orang tahu kita membawa bisnis besar. Ini yang penting, ya. Anda mau ketemu orang, memang dia teman baik gitu ya, tapi Anda pakai sendal jepit gitu. Terus Anda cerita, For Life ini bisa penghasilan sekian-sekian. Apa enggak dia melongo gitu ngeliatin. Anda bercerita tentang bisnis besar, tapi Anda enggak menunjukkan Anda pemilik bisnis besar. Ya, enggak butuh sebenarnya pakaian yang bermerek, ya tas branded, nggak butuh, pakai berlian, nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah kerapihan. Ya, bagaimana pertama sekali orang itu akan mau berinteraksi dengan kita, pertama dia lihat penampilan dulu. Ya, ingat, pakai sepatu jangan nggak pakai kaos kaki. Nah, itu untuk bapak-bapak misalnya. Ya, terus bajunya bagus, tapi berlipat-lipat, artinya lecek misalnya. Jangan, itu harus disetrika dulu. Ya, terus terlebih-lebih yang lagi senang olahraga kan mungkin ada minum obat-obat untuk pembakaran segala macam. Jadi sehingga sering berkeringat. Nah, ini kita harus lihat pada saat kita berkeringat ada aroma yang nggak enak nggak? Ini makanya penting banget kalau saya gini. Misalnya kita mau pergi nih, mau prospek berapa tempat ya. Kalau kita bawa kendaraan, bawa dong baju gantinya. Ya, kalau yang untuk yang pakai kerudung, bawa kerudung gantinya. Bawa ya sedikit pengharum. Sebentar, maaf baterainya. Baterai saya lupa nih. Sebentar. Bentar ya. Saya ngecas baterai dulu. Enggak lupa. Oke. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bentar Bapak Ibu. Maaf ya. Sebentar. Boleh Bapak Ibu sembari menunggu Bu Rati diminum lagi kopinya, tehnya. Udah. Oke, siap Bu Rati. Oke. Saya maaf ya, tadi mau ngecas saya lupa malah. Oke. Kemudian
tadi ya, upgrade penampilannya. Jadi benar-benar kitanya tuh harus rapi sesuai dengan ya bisnis yang akan kita bawa, ya. Kemudian tulus itu penting banget, ya. Jadi pada saat Anda menyambut atau bertemu dengan orang prospek Anda, ya, Anda bisa ya dengan kalau itu sahabat Anda bisa peluk dengan tulus, ya. Kalau itu sahabat Anda bisa jabat dengan erat gitu, sehingga itu memberikan aura yang positif, ya. Dia pun merasa senang gitu ketemu Anda, ya. Nah, ini tadi sudah ya. Kemudian nada bicara juga ya. Kemudian kita harus santai, jangan buru-buru. Ini penting banget. Ya, mau kemana sih buru-buru gitu ya. Kecuali dikejar waktu atau makanya bertemu itu jangan waktu sisa, itu penting banget sebenarnya. Ya, kayak misalnya kita ketemu dokter, "Dok, saya bisa minta waktu?" "Oh, bisa, saya mau praktek setengah jam lagi." Wah, jangan deh. Ya, ini yang harus benar-benar kita perhatikan agar waktu pertemuannya tuh benar-benar waktu yang santai. Ya, bisa sampai ya sejam 2 jam. Ya, sehingga kita bisa menyampaikan dengan tepat. Ya. Terus kemudian jangan lupa nih bawa produk juga ya. Ini udah prospeknya udah bagus gitu ya semua, terus begitu tanya produknya mana, nggak dibawa produknya. Ya, ini juga faktor pendukung ya. Lanjut Mas Norman. Ya. Kemudian, nah ini penting juga ya Bapak Ibu. Penting buat kita untuk upgrade attitude kita nih. Ya, perbaikan atau memperbaiki sikap itu penting banget. Kenapa? Kadang itu menjadi satu faktor gagalnya closing. Ya. Saya pernah ketemu orang yang kalau ngomong nggak berhenti. Ya, dia terus aja bicara, nggak ngasih kita jeda untuk bicara. Akhirnya ya udah selesain aja, udah selesai udah gitu. Ya, ini penting banget. Kemudian merendahkan hati ya, artinya benar-benar jangan kita juga sombong ya, mau mendengarkan juga ini penting banget ya. Jadi kalau saya lihat ada orang prospek, dia bicara sendiri, ya dia nggak ngedengerin, nggak mau mendengarkan lawan bicaranya. Ini sangat ya sebagai faktor penentu sebenarnya adalah attitude kita nih, ya. Sehingga nanti kalau kita punya kekurangan, ini harus kita perbaiki, ya. Dan bagaimana cara kita bisa melihat kekurangan kita? Ya. Cara melihat kekurangan kita adalah tanya kepada orang yang sering berinteraksi dengan kita. Itu penting banget. Sebenarnya saya nih apa sih kurangnya gitu kan? Pasti kan ada kurangnya, tapi kita nggak bisa lihat kan? Kemudian dia bilang, "Kamu kalau ngomong nggak berhenti, nggak ngasih orang kesempatan." Ya. Jadi kalau kita prospek orang ya memang kita harus mau mendengarkan juga. Jangan hanya, dan justru pada saat kita mendengarkan dia bicara, ya kecuali dia ganti prospek kita ya, jangan. Ya. Kan ada tuh pada saat prospek ya, kita prospek, dia juga prospek gitu ya. Wah. Jadi memang benar-benar fokus kita adalah menjelaskan apa yang mau kita jelaskan. Ya, jadi jangan sampai gantian prospek gitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat kekurangan diri kita, maka ya udah perbaiki. Ini yang penting banget. Banyak banget ya orang-orang yang nggak mau gitu loh, nggak mau memperbaiki apa kekurangan dirinya, ngerasa udah bener, pokoknya saya udah paling bener lah, udah bagus yang saya ini kan gitu. Ya, sehingga nanti ini juga bukan hanya kendala pada saat kita memprospek orang, tapi ini kendala pada saat kita mengembangkan jaringan, ini juga akan jadi kendala karena attitude kita. Ya, kalau mitra-mitra kita nggak suka dengan attitude kita, gimana kita mau jalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra kita? Ya, dan kita memang harus benar-benar, ya kalau sama mitra itu kan udah kayak keluarga ya. Kalau saya sih ngerasa mitra itu udah kayak keluarga. Kalau keluarga kita itu mengungkapkan, kayak misalnya kita sama ibu kita, kemudian atau kita sama anak kita bilang, Umi itu begini, apa kita marah? Kan enggak ya. Kita kan harus melihat, oh iya dia memberikan masukan gitu. Jadi kita dengan mitra-mitra juga begitu. Tanya kalau mungkin hubungan kita dengan mitra kita nggak baik, misalnya jangan tutup mata.
Ya, jangan tutup telinga. Ah, udahlah, gitu jangan. Dekati, kemudian tanya. Tolong ya kasih tahu saya apa kurangnya saya. Ya. Romantis banget ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan agar nanti mulai dari prospek sampai dia bergabung, ya kan? Kemudian nanti kita bisa jalan bareng-bareng gitu. Ya. Lanjut. Nah, ya. Ada beberapa kesalahan dalam prospek ya. Ini udah sering banget sebenarnya. Bukan hanya dalam prospek, tapi juga dalam meeting ya. Di meeting-meeting juga sama ya sebenarnya. Tidak tepat waktu. Ya, jadi jangan sampai yang ngebatalin janji itu kita. Ya, kecuali dengan hal-hal yang syar'i atau misalnya ada keluarga dekat yang meninggal, yang memang benar-benar nggak bisa diiniin ya, itu mungkin lain. Tapi jangan sampai kita membatalkan waktu yang sudah disepakati bersama dengan prospek kita. Ya, satu, membatalkan waktu. Yang kedua, membatalkan janji maksudnya. Yang kedua, ya, nggak datang tepat waktu. Ya, orang sudah antusias mau dengerin kita. Dia nggak punya waktu banyak, tapi dia menyiapkan waktu. Sementara kita santai-santai untuk menemuinya. Ya, nggak menyiapkan waktu atau kita sambil nyambi yang apa sehingga kita terlambat. Biasanya begitu. Karena saya sambil mampir ke sini. Ya, akhirnya orang itu kecewa karena udah nunggu, namanya udah nunggu. Nunggunya lama lagi, bukan setengah jam. 1 jam atau 2 jam ya, sampai nunggu seperti itu. Wah, itu kalau saya bilang ya itu salah kita. Ya, makanya ya Bapak Ibu kalau mau sukses, atur waktu istirahat kita juga nih, ya. Jangan tidur terlalu malam, bangun juga kesiangan. Karena kenapa? Karena filosofinya Rizky itu dibagikan pada saat subuh hari, pagi hari. Ya, ini yang luar biasa, makanya kita bangun pagi. Ya, saya lihat banyak orang-orang sukses yang melakukan itu. Mereka bangun pagi, tidur tidak terlalu malam gitu ya. Sehingga mereka bisa mengatur waktunya dengan baik, ya. Nah, kesalahan berikutnya adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Jadi jangan promosikan diri kita gitu. Biasanya yang terbaik itu adalah edifikasi, ya, kenalkan dengan apain kita, kemudian edifikasi apain kita. Ini luar biasa, ya. Jadi jangan kita bercerita tentang diri kita karena sebenarnya yang mereka inginkan adalah prospek dari bisnis Anda. Ya, bisnis Anda ini prospeknya apa gitu. Bukan tentang siapa Anda gitu. Ini penting banget. Sampai misalnya kita mengucapkan, oh saya di sini udah dapat segini-segini, ya sebaiknya enggak lah. Mungkin kalau ada trik-trik begitu, tujuannya untuk menyemangati boleh, tapi tidak yang terlalu berlebihan. Ya. Jadi fokus kita pada saat prospek sebenarnya juga mencari tahu yang tadi saya bilang, mencari tahu kebutuhan orang tersebut apa. Ya, terus apa yang bisa kita bantu untuk orang tersebut gitu. Ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu. Ya, nah ini tidak membosankan ya. Ini penting banget ya Bapak Ibu kalau udah punya bahan prospeknya ya, apa yang materi yang mau kita sampaikan gitu ya. Dan kita improve-nya juga bagus. Nah, ini semua bisa kita dapatkan pada saat kita rajin belajar di kelas itu tadi. Balik lagi ke sana. Ya, jadi kalau kita masuk kelas, dapat ilmu-ilmu dan kita bisa aplikasikan tuh luar biasa banget. Ya, ada pembicara dokter ini, berbicara ini, ya kan? Kita bisa sampaikan itu luar biasa. Ini aplikasi dari ilmu yang kita punya sehingga nanti orang yang mendengarkan juga paham, semangat ya. Terus kita juga harus ada energinya, ya, antusiasnya juga harus ada, harus kelihatan, ya, luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang bagian yang terpenting juga, yang nggak kalah pentingnya adalah upgrade mental Anda, ya.
ada ya beberapa kali ngedengerin tuh mitra-mitra yang cerita. Saya tanya, gimana prospek? Nggak berhasil. Berapa banyak prospeknya? 10 orang sih. Ya 10 orang tuh belum apa-apa. Ya, 10 orang itu langkah Anda untuk latihan. Ya, Anda berlatih dengan 10 orang menolak. Wah, ya, saya pernah dengar satu leader mengatakan kalau belum ketemu 100 kali penolakan berarti Anda belum bisa menuju sukses, kan begitu. Berarti kalau pas Anda ditolak 10 kali, Anda harus berpikir begini, wah 90 lagi saya sukses. Artinya ya penolakan itu memang biasa gitu. Dan kalau kita tanya Pak Agung aja sempat cerita ke saya beberapa bulan gabung belum bisa closing orang gitu ya Pak Agung ya. Belum pernah closing orang, tapi sekarang Pak Agung luar biasa gitu loh. Sementara teman-teman kadang ya baru gabung hari ini sorenya udah closing. Ada kan yang begitu? Ya enggak? Ada yang baru gabung udah closing, bukan 1 lagi, 3 closingnya. Terus begitu ditolak 20 orang mutung. Ya, ini yang saya bilang sukses itu bukan untuk orang-orang yang mudah menyerah. Yang benar-benar kenapa sih kita harus menyerah? Kalau kita melihat orang-orang yang mereka bisnis konvensional, coba lihat ya. Mereka bikin makanan pagi hari, terus bawa sore hari, bawa lagi. Yang nggak laku itu tadi, nggak tahu mau dikemanain. Ya, tapi mereka menyerah nggak? Besok mereka bikin lagi gitu loh. Saya kalau melihat hebat banget nih mental orang-orang konvensional gitu. Sementara kita artinya modal kita tuh 1M ya, 1 mulut ya. Ya. Terus bisa aja kan kita nggak maksudnya gini, kita nggak menyiapkan produk, perusahaan kan sudah nyiapin produk, nggak ada kerugian buat kita. Yang berat itu apa? Nah ini mental kita ini. Mental kita ini emang harus benar-benar kita bangun, sehingga kita tidak mudah menyerah, walaupun misalnya kita ditolak orang. Pernah nggak ngalamin ya? Ini di jidat kita ini mungkin udah ada tulisan gitu. Network marketing atau MLM. Jadi begitu kita mau ngomong, kita baru ngomong, dia bilang apa? Enggak. Gue nggak mau gabung. Ada kan yang begitu kan? Kayak gitu ketawain aja. Ya, artinya langsung bilang kenapa alasannya, tanya, dan kemudian Anda bisa menjelaskan. Ya bisa jadi informasi yang dia dapatkan tuh nggak valid gitu loh. Maka Anda harus menjelaskan. Ya, semangat. Nah, Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang mintanya disemangati, ya nggak? Kasih semangat buat saya, doain saya semangat, ya nggak? Tapi semangat yang paling besar, yang paling baik itu adalah semangat dari diri kita sendiri. Karena kalau kita disemangati, bisa jadi semangat kita hanya sampai jam 12 siang ini aja. Karena semangat ini kita dapat dari orang lain. Tapi kalau kita menyemangati diri kita sendiri, ya kita akan terus semangat untuk mencapai sukses yang udah memang ingin kita capai. Ya, dan tidak mudah menyerah. Ya, ada yang bilang ke saya, Abang udah kemana-mana, Abang udah nelfon ini segala macam, tapi belum ada yang berhasil. Nggak lihat keberhasilan kemarin. Ya kemarin kita udah berhasil, yang sekarang mungkin kita belum. Ya belum menemukan orang yang tepat ya. Tapi jangan, ya artinya kata-kata itu jangan kita keluarkan karena itu akan melemahkan semangat kita. Jadi kata-kata itu buat kita, jangan dikeluarkan. Tapi kita menyemangati terus dan berbaik sangka, itu yang penting banget. Baik sangka sama diri sendiri. Jadi kitanya tuh harus afirmasi bahwa aku akan segera closing, akan ada orang yang mau gabung, itu afirmasi itu bagus banget. Ya. Terus kemudian setelah afirmasi, jangan lupa doanya. Kan pakai kekuatan langit nih yang luar biasa. Ya segala sesuatunya nggak akan bisa terjadi tanpa izin Tuhan. Itu yang luar biasa. Ya tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa dengan izinnya, apalagi closing kan begitu. Jadi kita memang benar-benar nggak bisa merasa diri kita lebih hebat, ya pasti ada bantuan yang Maha Kuasa, itu yang luar biasa. Dan ditambah lagi, ya Tuhan yang Maha Kuasa itu, Allah tuh melihat kesungguhan kita. Jadi Bapak Ibu jangan setengah-setengah. Kalau mau jalani bisnis ini jangan setengah-setengah.
Ya, saya pun melakukannya tidak setengah-setengah, saya all out. Ya, saya pun membantu mitra-mitra enggak setengah-setengah. Saya maunya all out benar-benar. Ya, jangan pernah menyerah. Nah, itu yang penting banget. Ya. Kemudian selanjutnya apa sih ya, banyak nggak sih? Nah, upgrade action ya. Ini yang saya bilang gini, ada orang yang bilang gini, ih, lihat Pak Agung enak banget ya, gayanya jelasin. Lihat Pak Ali lagi, aduh pakai nyanyi lagi. Ya, kita tuh pengen, kita nggak pinter nyanyi, ya kan? Kita juga mungkin orang yang lemah lembut, suaranya kecil gitu ya, nggak bisa yang kayak model Pak Agung kalau ngomong tuh semangatnya. Sebenarnya dengan Bapak Ibu perbanyak action, nanti stylenya ketemu. Nggak usah ngikutin style orang, repot. Style Bapak Ibu itu akan terbentuk sendiri. Kenapa? Sering berlatih. Ya, kalau kita lihat petinju, ya, apa dia mau jadi petinju dia nggak pakai berlatih, bonyok dia. Ya, nggak bisa. Jadi tentara, ya masuk tentara, apa dia langsung ikut perang? Apa nggak mati semua itu? Nggak bisa, dia juga berlatih. Pakai air mata, ya, pakai keringat. Kita mungkin nggak harus pakai keringat, ya, tapi pakai rasa sabar, ya, sabar, kita harus sabar. Dan doakan orang-orang yang menolak, suatu saat akan cari kita. Itu terjadi kok, benar. Makanya penting banget, ya, berpikir positif, baik hati, ya, kita merubah hati kita ini, kita mudah memaafkan. Ya, mungkin ada orang yang menyakiti kita pada saat prospek dia ngomong nggak enak, udah maafin aja, jangan jadi beban buat kita. Ya, pulang dengan kita mendapatkan ilmu yang banyak, ya, dia kan memberikan juga hikmah kan kepada kita kan, pada saat dia menolak, oh iya, ya saya ditolak, oh iya kasihan dulu Pak Ali 2 tahun ya, saya tolak, ya, ini menjadikan hikmah buat kita sehingga memberikan kesabaran, ya, kesabaran dalam menjalani proses, ya. Ya, Bapak Ibu banyak dari kita yang pengen hasil cepat tapi nggak mau proses. Nah ini, ya nggak mau jalanin prosesnya. Ya, kalau dipikir-pikir Pak Ali itu sekarang bisa dapat ratusan juta. Ya, pernah nanya nggak prosesnya gimana? Pernah nanya nggak? Nggak pernah kan? Tapi saya pernah tanya gitu. Ya, bagaimana prosesnya Pak Ali, Pak Agung ya menjalani, sehingga kami juga kuat gitu loh. Semua itu ada prosesnya. Dan yang kerennya kita nggak sendirian, ya. Jadi Bapak Ibu nih kita punya mentor yang hebat, ya. Dan Anda bilang mentor Anda hebat, tergantung ini Anda. Mindset Anda memang harus membanggakan mentor-mentor Anda yang luar biasa. Tergantung kepada hati Anda juga. Ya, jangan mengecilkan orang. Ya, karena melalui orang itu Anda bisa sukses. Ya, ini sebenarnya jam terbang ini kalau kita lakukan terus-menerus nanti gampang banget kok closing orang. Dan biasanya kalau kita lihat orang kita belum ngomong, kita udah bisa tahu needs-nya apa. Kalau kita udah punya jam terbang yang luar biasa. Begitu ketemu kita udah langsung lihat, oh aku harus ngomong ini. Itu udah ada, chemistry-nya udah kebentuk gitu. Jadi emang benar-benar jangan menyerah, benar. Ya please buat teman-teman harus tetap semangat, kemudian sharing dengan orang-orang yang positif. Ya, jangan dengarkan orang-orang yang negatif, pasti dia gagal. Orang-orang yang belum berhasil biasanya ngomongnya ada aja yang negatif. Jangan dengarkan. Ya, dengarkan orang-orang yang bicara positif. Nah, sekarang ada beberapa tools ya atau sarana untuk prospek ya. Yang utama sebenarnya bagaimana Bapak Ibu jangan overclaim ya. Terus banyak kok cara-caranya sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang bilang nah, jangan mudah mengeluh, ini juga nih. Ya, ini kunci sukses kita. Sebenarnya kalau kita banyak mengeluh itu bikin kita susah hati. Ya. Tapi kalau kita tidak banyak mengeluh, ya itu akan membuat ya insya Allah kita bisa berhasil di bisnis ini. Ya, apalagi bisnis kita ini bukan piramid ya, hanya orang-orang tertentu yang sukses. Nah, bisnis ini ya bisnis yang piramidnya terbalik, orang sukses banyak. Ya, orang yang nggak mau sukses ya terserah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya boleh ya kita masuk kepada tools ya.
Nah, tuh yang bisa Anda gunakan. Dulu BBM ya, kemudian SMS. Yang masih kita jalankan sekarang itu adalah ya on one ya, one on one ini. Pakai call ya, bisa video call, bisa telepon ya. Kalau telepon kan mungkin pulsanya ya, boleh dong WA call gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya efektif juga asal Anda sudah bikin janji, terus kemudian kalau yang belum berani mengatakan langsung bahwa saya mau presentasi ini, ya berarti kita harus cari needs-nya dulu. Ya, ngobrol dulu bagaimana kondisi keluarga. Ini kan diajarkan sebenarnya di training-training kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada training SS1 tuh ya, yang Sabtu siang, jangan nggak hadir. Itu di sana tuh lebih dalam sebenarnya ilmu yang dibahas. Apalagi itu per jam kan. Per jam berapa jam, nanti minggu depan lagi berapa jam gitu. Itu luar biasa itu. Nyambung biasanya ilmunya. Ya. Nah, kemudian Messenger nih kan sekarang banyak ya. Kita dapat pesan ya lewat Messenger ya. Salam kenal, saya dokter ini gitu. Kalau itu kita udah tahu nih, ini produk T ini. Produk T tahu kan? Pasti tuh ngakunya dokter ini, nggak tahu. Tahu kan? Dokter Mas ganteng-ganteng lagi cakep-cakep ya. Yang Messenger kita. Ya, ini juga banyak cara, tapi biasanya kan kalau kita menampilkan satu informasi yang bagus, biasanya kalau orang penasaran dia akan Messenger. Nah, gimana sih cara kita nampilkan di Facebook ya kan, atau di Instagram yang nanti nggak kena overclaim gitu ya? Yang pertama, kalau saya sih biasanya bikin cerita aja, jangan munculkan produknya. Nah, itu juga bisa. Nanti orang kan penasaran nih produknya apaan gitu, ya. Terus kemudian kalau kita nulis ya, bisa juga kita tampilkan produknya, tapi penulisannya jangan overclaim di bawahnya, dapat menyembuhkan gitu-gitu, jangan gitu. Ya, kadang kita suka bingung ya. Kita suka bingung gini, kok produk lain yang overclaim gimana-gimana gitu, tapi kok nggak kena ini gitu ya, nggak kena teguran gitu. Karena yang harus kita yakini produk kita ini luar biasa. Ya, mungkin ada yang deg-degan gitu kalau produk kita ini nge-boom atau gimana, booming atau apa gitu ya. Sehingga memang ya kita agak sedikit kesulitan untuk menyampaikan, tapi bikin aja tulisan-tulisan yang bikin orang penasaran, produknya jangan ditulis gitu. Ya, jangan ditulis, tapi Anda bikin ceritalah begini kan ada tuh. Nanti mereka langsung Messenger Anda, "Maaf Kak, biasanya ya, itu produknya apa ya Kak?" Langsung minta WA-nya, jelasin. Ya, atau misalnya kita menampilkan kayak yang di For Life kan ada tuh ya, produk apa terus ada yang lagi olahraga. Gitu aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian tadi Facebook udah, IG udah. Nah, seminar online dan offline. Ya, ini pakarnya nih yang sering ngundang-ngundang seminar nih biasanya Mas Norman nih, luar biasa. Kita nanti bisa belajar ya. Beliau bisa ngundang dari seluruh Indonesia loh, nggak tahu tuh pakai pelet apaan. Bisa begitu gitu ya. Tapi Bapak Ibu coba lihat deh. Di seminar kita sekarang itu ya luar biasa, makin banyak nggak orangnya? Makin banyak loh. Tadi cuma 70, 50, 40 ya nggak? Sekarang berapa? Ratusan. Bisa 100 berapa? Saya bilang, ya, keren banget gitu. Artinya teman-teman semakin mahir mengundang orang. Itu yang harus diperhatikan, kemampuan kita untuk mengundang orang. Nah, nanti tinggal kita bicarakan bagaimana kita bisa mengemas acaranya jadi jauh lebih baik. Nah, itu yang nanti kita akan terus perbaiki ya, Bapak Ibu. Nah, seminar online offline. Offline ini belum bisa. Tapi nanti kalau bisa offline, pasti nanti kita akan dapat support dari perusahaan seperti dulu, bikin acara di mana di hotel segala macam. Ya, kita doakan semoga seminar-seminar offline itu bisa segera ya. Tapi kayaknya sekarang udah mulai banyak juga ya pada presentasi-presentasi dengan jumlah yang nggak terlalu banyak ya.
ya di rumah gitu. Saya lihat kemarin ada ya Mas Boneng ya, itu bikin ya bagus juga, gitu. Yang penting jaga jarak ya. Terus kemudian ya yang paling harus kita kencangkan masa sekarang adalah seminar online, itu paling harus kita kencangkan ya. Nah ini yang bisa saya, oh ya ada lagi ya seminar open table ya, open table itu kayak kita promosi di kurang efektif sih kalau saya bilang sebenarnya open table, tapi ini juga sering dilakukan. Dan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ya, itu ada dari perusahaan ya, itu ada memberikan jalan dan itu digilir ya, tapi belum jalan sih kayaknya karena buru-buru tiba-tiba udah pandemi gitu ya. Kalau nggak salah tuh di beberapa perusahaan-perusahaan tuh kita mau dibukain tuh open table per grup gitu. Dulu tuh saya denger banget gitu, udah wah seneng banget menyambut gitu, tapi ternyata nggak jadi. Ya jadi, tapi kalau open table kalau saya bilang sih kurang maksimal ya, atau kayak misalnya bazar-bazar gitu juga ya, tapi lebih bagus kita one on one ya, kemudian undang ke seminar online, ini lebih bagus. Terus promosi-promosi yang tadi pakai Facebook, IG dan lain-lain itu juga cukup bagus, cukup efektif. Oke, Bapak Ibu. Saya mau contohkan sedikit prospek one on one ya. Jadi masih ada waktu ya, Mas Norman ya? Masih ada 5 menit. Dikit lagi. Jadi gini, Bapak Ibu, prospek one on one tuh sebenarnya nggak susah ya. Yang penting memang kita tahu dulu needs orang yang akan kita prospek itu apa. Nah, sebelum kita prospek biasanya kan ini udah sering banget diajarkan menanyakan kabar ya. Dan menanyakan kabar itu kan biasanya udah sering banget ya kalau kita ketemu orang, halo apa kabar, gimana, sehat, itu kan biasa gitu. Tapi kita tidak biasa melakukannya. Nah, sekarang kita bisa mulai melakukan memberikan say hello mungkin setiap hari kepada orang-orang yang belum pernah atau jarang kita tegur untuk saling mendoakan ya, seperti itu. Coba bikin target sehari 10 orang. Jadi seperti kita mencari tahu ya kondisi mereka saat ini ya kan, kemudian teman kita lagi apa gitu. Kalau ternyata memang dari hal yang tadi misalnya kesehatannya, dia butuh kesehatan, dia butuh penghasilan tambahan ya kan, atau mungkin kalau buat ibu-ibu dia butuh kegiatan ya, enak banget nih kalau ketemu ibu-ibu yang saya pengen cari kegiatan positif, ya udah kasih tahu aja positif dan menghasilkan ya. Jadi kalau udah dapat itu, nah mulailah bercerita ya, bercerita jangan ada yang dibuat-buat, ceritanya yang tulus aja gitu loh. Cerita kenapa kita bergabung di For Life, tuh cerita lagi bagaimana kita bisa, artinya silaturahminya luar biasa ya, kita bisa sama-sama membangun bisnis ya. Nah, banyak hal yang bisa kita ceritakan dan kemudian dengar responnya. Kemudian jangan lupa nih satu, yang paling sering tidak kita lakukan adalah apa? Follow up ya. Jadi nanti yang follow up orang lain. Kemudian kita bilang, itu calon mitra saya, nggak bisa. Ya, jadi memang benar-benar kalau kita udah prospek, ya kita mulai prospek orang, kita harus lakukan follow up, jangan lama-lama. Ya kadang gini, iya produknya apa ya? Iya nanti saya kirim, nggak dikirim. Kemudian ada temennya yang ngirim, yang prospek dia langsung deal ke sana. Ya itu banyak banget yang kayak begitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, prospek one on one tidak boleh dilakukan hanya satu kali dengan orang yang sama. Jadi tetap harus lakukan follow up. Follow up itu penting banget. Bisa jadi pada saat kita follow up dia langsung bilang, oke, yang kemarin ya, oke saya mau. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan informasi tadi sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan menjadi bekal ya, menjadi bekal untuk prospek itu yang luar biasa ya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, karena kalau
menyerah, maka kita tidak akan mendapatkan sukses yang sesungguhnya. Ya, semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih Bu Rati. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati. Luar biasa Bu Rati. Semangat Bu Rati. Sukses ya. Saya yakin Terima Bapak Ibu kasih, Bu pasti Rati. sukses. Apalagi yang hari Terima ini kasih. adalah orang-orang Terima kasih, Bu pilihan. Rati. Jangan lupa Bapak Ibu Bu Rati. hubungi mentor-mentor Bapak Ibu ya, bekerja sama Bu Rati. ya. Kemudian kita bisa Terima sukses kasih, Bu bersama. Rati. Sama-sama. Terima kasih, Bu Rati. Terima kasih Bu Rati. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa ya. Training kedua perekrutan efektif. Kita sudah belajar langsung dari Ibu Rati tadi. Ya, jadi terima kasih Bu Rati untuk sharing-sharing materinya. Mudah-mudahan tadi sekali lagi bukan cuma jadi ilmu atau wawasan, tapi take action. Mulai dibenahi dari attitude, sikap, mental, penampilan, ikut seminar, dan semuanya di take action gitu.